Ini ada stigma yang diarahkan bahwa saya dibiayai oleh oligarki, disponsori oleh oligarki. Hal itu dihubungkan dengan adanya foto dan kegiatan Pak Aguan CS di Gedung Sate dan di Kota Bandung. Perlu saya tegaskan ya bahwa pada saat itu pemerintah Provinsi Jawa Barat kedatangan tamu dari Yayasan Buddha Suci yang dimotori oleh Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman Pak Ara Sirait atau Muamar Sirait. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Bandung yang rumahnya kumuh. Ada 500 rumah yang dibangun. Dan saat itu kami menerima resmi bersama Wali Kota Bandung, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian setelah itu saat saya berkunjung ke Takokak, Kabupaten Cianjur bersama Bupati, saya pada waktu itu meresmikan masjid, yang masjid itu dibangun oleh Yayasan Arta Graha. Dan di situ pasti pemiliknya adalah Pak Tommy Winata. Komitmen kami dengan Pak Tommy Winata adalah satu, bersedia membangun mengembangkan daerah terisolir di wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Garut dengan membangun batching plan, dan selama berpuluh-puluh tahun wilayah itu menjadi wilayah terisolir, dan kami akan melakukan secara bersama demi kebaikan. Yang kedua, menjaga Gunung Wayang dari berbagai bentuk intervensi perusakan, mengembangkan kembali habitatnya dan ekosistemnya. Kemudian yang ketiga adalah membangun kawasan-kawasan perkebunan yang hari ini berubah peruntukannya, dikembalikan ke teh, ke karet, yang pada akhirnya rakyat itu bisa menjadi tuan dengan mengelola perkebunan teh dan karet yang dibiayai oleh pemerintah provinsi, Yayasan Arta Graha, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembalian ekosistem dan perkebunan di Jawa Barat. Perlu saya tegaskan, sebagai gubernur, saya terbuka berhubungan dengan siapapun. Sebagai gubernur, saya terbuka terhadap dunia usaha, selama dunia usahanya adalah dunia usaha yang legal, tidak merugikan masyarakat, membayar pajak dengan baik, kemudian melahirkan regulasi tumbuhnya lapangan kerja, dan dilakukan secara terbuka. Dalam pandangan saya, tidak mungkin pemerintah tidak berhubungan dengan dunia usaha. Selama berhubungannya dilakukan secara terbuka, kemudian bertujuan untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat, tidak merugikan rakyat, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari lingkungan, tidak merampas hak-hak negara dan hak rakyat, bagi saya tidak ada masalah. Lebih baik jadi pemimpin yang melakukan hubungan dengan kalangan pengusaha, di YouTube-kan, di TikTok-kan, di IG-kan, dilihat di media sosial secara terbuka apa yang dilakukan, dibanding dengan mengaku orang yang anti oligarki, seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu di belakang layar timnya mendatangi oligarki meminta bantuan untuk dana kampanye, atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye, padahal jet itu milik oligarki. Hidup lebih baik apa adanya dibanding dengan penuh kepura-puraan. Pemerintah perlu dunia usaha, dan pemerintah harus bekerja sama dengan dunia usaha untuk kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah melakukan tindakan-tindakan kotor yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, kemudian merugikan rakyat, kong kaling kong dalam pengelolaan pajak. Itulah yang dilarang oleh negara. Mari kita bangun negeri ini dengan baik. Negara dan pengusaha serta rakyat adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung demi kemajuan pemerintah dan Jawa Barat istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, dan kembali lagi bareng kanal YouTube King Cepi. Di sini Kang Deddy Mulyadi menjelaskan tentang tuduhan dari sekelompok masyarakat terhadap dirinya yang menyikapi soal kedekatan beliau dengan para oligarki. Dalam hal ini ya adalah beberapa gitu. Salah satunya mungkin ada Pak Tommy Winata yang memang ya kemarin-kemarin sempat jadi pergunjingan di Jawa Barat, yang menganggap Kang Deddy Mulyadi mulai bersekongkol ataupun bersekutu dengan para oligarki gitu. Bahkan ya di beberapa komentar gue lihat ada yang mengulti Kang Deddy Mulyadi, hati-hati katanya. Mereka sudah menaruh jasanya katanya. Tanah Jawa Barat jadi jaminan
Nah kan artinya ada sih masyarakat yang sudah berpemahaman sejauh itu gitu kan tentang kedekatan Kang Deddy Mulyadi dengan para pengusaha-pengusaha di sini. Kang Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa kapasitas beliau sebagai gubernur itu harus, terbuka gitu kan, terutama di dalam bidang ekonomi. Karena, ya keterbukaan di bidang ekonomi itulah yang akan memancing banyak investor gitu masuk ke Jawa Barat gitu dan mereka membuka usahanya di sana gitu. Yang penting kan maksud Kang Deddy itu, para investor ini atau para orang-orang kaya ini mematuhi, aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemprov Jawa Barat. Jangan sampai, usaha mereka di Jawa Barat itu merusak lingkungan gitu ataupun merugikan masyarakat setempat, itu aja sih gitu. Selama itu masih mengikuti prosedur-prosedur yang diberlakukan dan prosedur tersebut pun memang pro terhadap masyarakat gitu, aturan-aturan yang memang, menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat, ya mungkin masyarakat juga nggak masalah sih karena ya seperti makan buah si malakama gitu, kita nggak mau ada kerusakan lingkungan kan memang gitu kan ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi mengatur sistemnya dengan cukup tertata di sini. Kang Deddy Mulyadi menjelaskan kepada kita semua dan tentunya gitu masyarakat Jawa Barat juga memang butuh gitu, yang pertama butuh bantuan, yang kedua juga butuh pekerjaan gitu. Yang pada akhirnya kalau kita memang memiliki sentimen kepada orang-orang kaya gitu, pengusaha-pengusaha yang memang mereka sebetulnya memiliki power untuk memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat Jawa Barat mendapatkan pekerjaan gitu, ya pada akhirnya mereka takut gitu dan nggak mau membuka investasi mereka di Jawa Barat dan itu adalah sebuah bentuk kerugian juga buat masyarakat Jawa Barat. Nah itu mungkin yang coba dijelaskan oleh Kang Deddy di video ini ya, menyikapi masalah, tanggapan atau komentar dari yang lain ya mungkin itu juga memang pendapat mereka, mereka ya mengeluarkan pendapat bahwa, "Oh bahaya nih kalau terlalu berdekatan dengan oligarki." Ya mereka juga mungkin memiliki ketakutan, ketakutan akan hal suatu saat oligarki ini akan bisa menguasai tanah Jawa Barat gitu. Tapi ya kita doakan sajalah semoga tidak benar-benar terjadi. Ya seperti yang saya bilang tadi, seperti makan buah si malakama kalau kita tertutup di dalam permasalahan ekonomi, ya pada akhirnya investor nggak mau gitu ngebuka usahanya di Jawa Barat, yang mana usaha mereka itu dapat membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat Jawa Barat. Nah, kalau kita memang tertutup, memang Jawa Barat itu akan utuh gitu dan tidak akan tersentuh oleh investasi-investasi orang-orang kaya gitu kan. Dan kerusakan lingkungan itu bisa ditekan gitu kan dengan cara seperti itu. Tapi kan masyarakat butuh pekerjaan gitu. Enggak semua masyarakat itu tuh memiliki usaha, enggak semua masyarakat itu memiliki lahan untuk bertani. Ada memang masyarakat yang menggantungkan hidup kepada, orang-orang kaya justru. Nah, itu yang coba dilakukan oleh Kang Deddy. Ya kita dukung aja, yang penting kan sistemnya itu jelas gitu, peraturannya itu jelas, peraturan yang memang pro terhadap masyarakat gitu, yang tidak merugikan masyarakat dan juga tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif gitu. Semoga bisa dimengerti ya oleh kita semua. Dan saya pribadi respect kepada semua orang yang baik itu yang pro ataupun yang kontra terhadap hal ini gitu ya. Kita masing-masing punya pendapat dan punya alasan kita masing-masing. Mau dibawa kemana ini Jabar? Gubernurnya aja sibuk ngurusin hal yang remeh-temeh. Dimulai dari siswa yang dibawa ke barak militer, adanya jam malam bagi siswa, sekolah masuk pukul 6.30, ngurusin supporter Persikas. Mana ada dia ngurusin hal yang besar, masalah Jabar yang besar. Mulai dari angka pengangguran Jabar yang tinggi, angka kemiskinan Jabar yang tinggi, resesi ekonomi. Giliran minta solusi, malah dibully sama pekerjanya. Enggak, maksudnya gini loh, jadi kan bahasa Abang ini gini, Abang ini menempatkan, pendidikan siswa itu sebagai hal yang remeh-temeh, justru menurut saya salah gitu kan. Karena tonggak utama kemajuan bangsa itu ya siswa, masyarakatnya dulu harus terdidik gitu. Kalau memang pendidikan memasukkan anak ke barak militer itu menurut beliau remeh-temeh, penerapan jam malam bagi siswa itu remeh-temeh, terus masuk jam 6.30 pagi itu remeh-temeh, ya kapan siswanya ini mau disiplin gitu loh. Sementara kedisiplinan itu yang diperlukan untuk meningkatkan kecerdasan anak itu tadi gitu. Jadi pendidikan itu nggak bisa ditawar gitu, pendidikan nggak bisa ditawar. Pendidikan itu adalah
urusan terbesar bangsa kita gitu Bang. Jadi ya karena kurangnya pendidikan itu tadi yang seperti Abang sampein di perkataan Abang yang selanjutnya, banyaknya pengangguran gitu kan, tingkat pengangguran yang tinggi, resesi ekonomi, yaitu karena masyarakatnya kurang pendidikan. Kalau sekarang Kang Deddy Mulyadi menerapkan kedisiplinan kepada siswa itu menurut Abang remeh-temeh gitu kan, yang mana sebenarnya kalau memang siswa sejak dini sudah tidak disiplin, yang pada akhirnya mereka menjadi seorang pengangguran gitu. Nah, ini kan sebenarnya ada korelasinya gitu. Apa yang dilakukan Kang Deddy ini kan istilahnya kebijakan jangka panjang gitu, yang memang bakal bisa mendorong siswa itu untuk lebih produktif, untuk lebih menghargai waktu gitu kan, untuk lebih disiplin lagi dalam menggunakan waktu mereka. Itu loh Bang. Jadi jangan sampai menganggap bahwa apapun yang dilakukan di dalam pendidikan itu remeh-temeh gitu ya, termasuk memasukkan anak ke barak militer kan ya salah satunya itu. Jadi barak militer juga jangan dipandang bahwa di sana itu akan ada penyiksaan-penyiksaan dan juga akan ada perlakuan-perlakuan kekerasan terhadap anak. Enggak, justru kan di beberapa kasus ada anak yang justru nggak mau pulang dari barak militer karena saking betahnya. Karena anak itu kalau pulang ke rumah dia bakal mengalami depresinya lagi gitu, terulang lagi hal tersebut. Karena mungkin di rumahnya memang kurang harmonis ayah dan ibunya. Nah, ayah dan ibu yang kurang harmonis dan tidak mementingkan gitu kesehatan mental anak, ini kan salah satu contoh ayah dan ibu yang tidak terdidik intinya gitu. Yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan berkesinambungan terus dari anak ke cucunya terus gitu. Kalau memang hal ini nggak diurusin. Jadi yang diurusin Kang Deddy ini kan adalah hal yang paling mendasar gitu. Justru hal yang paling besar itu menertibkan dulu manusianya, memberi pemahaman dulu terhadap manusianya gitu. Baru manusia itu bisa berpikir, baru manusia itu bisa memiliki kecerdasan untuk mencari pekerjaan, mencari peluang atas dirinya sendiri. Dia bisa menggali potensinya sendiri, akhirnya dia punya kerjaan gitu loh Bang. Itu. Dan gua fokus sama salah satu komentar di video ini. Ada komentar dari Master Cuan katanya, "Paham Kang, paham. Pantesan komplain dari TikTok saya lihat akun Akang itu ternyata Akang tenaga pengajar ataupun guru, katanya wajar mungkin kan kalau Akang ini protes. Yang pertama kurang pemasukan karena dilarangnya study tour ya katanya. Terus yang kedua bangun lebih pagi karena siswa di Jabar akan masuk sekolah lebih awal ya. Kalau ada yang kurang bantu list lagi ya guys." Kata si Master Cuan di sini, Bro. Nah, jadi si Abang ini ternyata adalah seorang tenaga pengajar dan tak lain adalah guru yang harusnya sebenarnya lebih mementingkan pendidikan, dan Abang ini juga pastinya harusnya ngerti dong gitu bahwa lebih pagi anak masuk gitu, lebih cepat anak itu tidur dan lebih disiplin anak itu akan memperingan pekerjaannya juga dong sebagai tenaga pengajar. Itu sih dari saya. Banyak orang yang bertanya pada saya, jangan terus-terusan perhatikan juga ketersediaan lapangan kerja. Apa yang saya lakukan selama ini? Mendorong percepatan pertumbuhan pembangunan kawasan Surya Cipta. Di dalamnya ada pabrik mobil BYD dan setelah itu akan beberapa pabrik mobil lagi tumbuh di Kabupaten Subang. Itu adalah bagian dari upaya untuk ada segera tersedia lapangan kerja. Mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di Indramayu, di Cirebon, di Majalengka, di Purwakarta, kemudian di Kerawang, di Bekasi, di Bogor, di Garut, di Bandung, di Sumedang. Ini adalah upaya-upaya untuk mendorong agar pabrik-pabrik segera berdiri dan beroperasi. Dan akhirnya lapangan kerja akan tersedia. Yang kedua adalah mendorong agar pendidikan memiliki basic industri, dibangun kedisiplinannya, dibangun orientasi dan visinya, sehingga anak-anak Jawa Barat bisa bekerja secara profesional di perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat. Mendorong beasiswa bagi mahasiswa untuk jurusan engineering sesuai dengan kebutuhan kawasan industri untuk program diploma maupun program S1. Nah, kemudian juga mendorong percepatan perizinan yang lama-lama sudah selesai sekarang, izinnya sudah pada keluar, nggak mandek lagi. Kemudian mendorong percepatan pembebasan tanah, agar tanah-tanahnya segera
dijual oleh masyarakat yang di kawasan industri dengan harga yang kompetitif. Jangan terlalu tinggi juga di luar nalar karena akan mengalami kesulitan, kita kalah kompetisi sama Vietnam. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi. Kemudian yang berikutnya juga adalah yang saya lakukan. Hari ini kita sedang mengerjakan konsep sistem lamaran kerja, tidak lagi mesti harus datang ke tempat kerja, melahirkan antrian percaloan. Nanti perusahaan cukup melihat database yang ada dalam sistem database ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Nanti orang-orang yang punya kualifikasi sesuai dengan spesifikasi industrinya akan diundang, diwawancara. Setelah lulus baru mereka memenuhi persyaratan. Ini adalah cara-cara kami untuk menyelesaikan berbagai problem pengangguran di Jawa Barat. Dan kemudian juga pemerintah provinsi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat agar orang Jawa Barat bisa pada kerja. Kuli manggul kerja, kuli ngaduk kerja, kuli nembok kerja, sopir bisa kerja, barang-barang terjual dan terregulasi dengan baik. Ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk apa? Agar rakyat Jawa Barat bisa bekerja. Tetapi tidak mungkin besok langsung dibuka lapangan kerja. Kenapa? Pabriknya lagi dibangun. Perlu waktu. Untuk itu jangan ada hambatan. Sehingga saya harapkan tahun depan pabrik-pabrik itu sudah beroperasi dan sudah menerima pegawai. Dan pegawainya adalah rakyat Jawa Barat yang sudah terlatih, terdidik, dan disiplin. Jadi kita bisa ngebayangin ya berapa serba salahnya jadi Kang Deddy Mulyadi. Di satu sisi ada seperti yang si Akang di video sebelumnya itu yang menuntut untuk perbanyakan lapangan kerja di Jawa Barat gitu. Banyak juga sih, bukan cuma si Akang tadi, banyak masyarakat yang menuntut agar supaya Kang Deddy Mulyadi itu dapat menangani gitu masalah pengangguran yang cukup tinggi di Jawa Barat gitu. Tapi di sisi lain juga ketika Kang Deddy itu melakukan pertemuan dengan para pengusaha gitu kan, melakukan diplomasi dengan para pengusaha dan yang memang para pengusaha itu dapat memberikan peluang gitu untuk menyerap tenaga kerja di Jawa Barat, mereka menggaungkan narasi bahwa Kang Deddy Mulyadi bersekongkol dengan oligarki gitu. Jadi maunya gimana gitu kalau udah kayak gini gitu. Ya Kang Deddy Mulyadi ini kan bertemu dengan pengusaha gitu. Mereka berbincang-bincang, siapa tahu kan ada menghasilkan 1-2 kerjasama yang saling menguntungkan gitu. Yang mana Jawa Barat bisa terserap tenaga kerjanya dan juga pengusaha itu bisa mencari keuntungan di Jawa Barat ya kan seperti itu kan. Jadi fair trade gitu. Bisnis yang fair bisnis gitu, bisnis yang saling menguntungkan gitu. Ya, kalau dari sana dan dari sini juga Kang Deddy Mulyadi diserang, jadi harus gimana dong gitu. Maunya gimana gitu. Memang rakyat banyak lah keinginannya ya gitu. Jadi ada yang mau pertambangan tetap dibuka bagi orang-orang yang mungkin selama ini menggantungkan hidupnya di dunia pertambangan gitu. Jadi buruh di dunia pertambangan. Ada juga masyarakat yang minta tambang-tambang ditutup karena selama ini mereka terdampak gitu kan, tempat tinggal mereka itu terkena dampak dari pertambangan itu gitu kan. Jadi bingung sih memang. Jadi kita doakanlah semoga Kang Deddy bisa gitu mengemban amanah ini karena ya amanah ini cukup berat gitu. Terlebih ya Kang Deddy Mulyadi sejauh ini gue lihat adalah sosok pemimpin yang jujur gitu, yang memang bekerja sepenuhnya buat rakyat gitu. Yang gue lihat juga Kang Deddy ini memimpin Jawa Barat itu dengan penuh cinta dan kasih sayang terhadap masyarakatnya. Semoga orang-orang seperti beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketemu sahabat lama di Jogja. Kang KDM top. Oke, dan ternyata ini baru tahu ya. Ini orang kaya. Ampun. Di Kalimantan Timur, tapi setiap ada istrinya. Iya. Lebih baik membuat anak 13 daripada menambah istri menjadi 4. Amin. Siap. Bener Kang. kan? Anaknya 13 kan? Baru 13 Kang. Baru 13. Rencana mau nambah jadi berapa? Berapa yang diberikan kepada yang kuasa? Oh, akan diterima. Insya Allah. Luar biasa. Kalau anak 13 berarti rame dong di rumah. Sunyi. Kenapa sunyi? Anak-anak di Jakarta, saya di Kalimantan Timur. Aduh, anak 13 tetap hidup sendiri. Pengabdian, Oh, pengabdian ini Kang. saya aja anak yang di rumah tinggal 1 hidupnya nggak pernah sunyi.
Top, Kang DM top. Kalau saya bedanya satu, siang ramai malam sunyi. Kalau Bapak siang malam sunyi. Doanya kita doakan untuk Gubernur Jabar agar segera enteng jodohnya. Amin. Nah, doa yang terbaik dari keluarga itu tuh. Amin. Mudah-mudahan Jawa Bapak ini Timur. dua-dua gubernur, mudah-mudahan bisa membuat sejahtera warganya. Amin. Insya Allah. Sehat semuanya. Salam kasih dari semuanya. Yogyakarta. Amin. Nah, terima kasih ya buat para pemimpin-pemimpin di Indonesia yang sudah memberikan contoh gitu dengan saling mendoakan satu sama lain. Semoga kita juga sebagai masyarakat bisa meniru lah gitu. Apa salahnya gitu, dan sebetulnya lebih baik kita saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan gitu satu sama lain dibanding kita saling mencaci dan menghujat dan merendahkan serta menistakan saudara kita sendiri. Kalau menurut analisis saya, Suhu, gak bakal bisa KDM jadi presiden. Pasti para elit-elit politik akan membegalnya dengan segala cara dihalalkan. Saya pastikan itu. Nah, ini saya kebetulan memiliki info yang terpercaya. Jadi cara membegalnya bagaimana ya? Jadi akan ada dua isu di sini. Ada dua isu. Jadi KDM itu akan diusahakan itu berurusan dengan hukum ya. Jadi tujuannya itu untuk memenjarakan KDM, itu pertama. Dan isu kedua ini saya sebut aja kasusnya itu dengan inisial L. Nah, kalau kalian ini sudah mengetahui ke depannya ini musuhnya ini seperti apa ya, saya harap kalian bisa mencari solusinya. Kita tukar pikiran. Kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah nonton, saya doakan kalian semua berhasil, hoki kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan. Jadi kalau prediksi si Kokoh ini sampai benar ya, berarti kasusnya nggak beda sama Ahok waktu itu gitu ya. Akhirnya jeratnya ya soal hukum gitu. Pada akhirnya Ahok terkena jerat hukum dan Ahok dipenjara gitu. Sehingga sampai hari ini Ahok juga mungkin masih kena sanksi politik. Entah apa memang sudah dicabut sanksi politiknya, apa udah habis gitu masa berlakunya apa gimana. Gue juga belum sempat baca lagi ya. Yang jelas ya ini skemanya hampir sama kan mungkin dengan apa yang dilakukan kepada Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Dan untuk kasus yang kedua ini yang bertabrakan dengan yang inisial L ini gue masih jadi tanda tanya besar sih. Dari semenjak tadi gue denger kata si Kokoh ini, gue langsung mikir gitu, siapa ya kira-kira gitu yang inisialnya L. Barangkali teman-teman ada yang tahu, silahkan bantu di kolom komentar teman-teman. Dikasih hati minta jantung. Itu adalah komentar dari netizen sebelah. Dikasih abolisi, Pak Tom Lembong melaporkan hakim yang memvonisnya itu ke MA. Edan nggak tuh? Jadi pengacara Pak Tom Lembong itu bilang bahwa Pak Tom itu ingin ada evaluasi, ingin ada koreksi agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia itu bisa dirasakan oleh semuanya. Karena kita pun bisa bernasib sama dengan Pak Tom Lembong jika tidak ada perbaikan. Saya sepakat, sangat sepakat. Nah, jika proses hukum ini berlanjut, apakah nomor punggung 7 itu akan kena, akan terlibat? Karena kalau menurut Ferry Amsari, bahwa yang mempolitisasi kasus Tom Lembong itu adalah orang yang berpunggung nomor 7. Apakah David Beckham, apakah Cristiano Ronaldo, atau Bambang Pamungkas, atau Hokage ke-7 guys. Kalau sampai Hokage ke-7 ini kena, tamat sudah. Guys, tulis amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Hokage ke-7 itu tidak terlibat dan tidak kena dalam kasus ini. Amin. Jadi apa yang habis bang? Aduh, pertanyaannya plot twist semua nih gitu kan. Ini lagi nomor punggung 7 ini siapa gitu. Tadi yang L aja belum kelar gitu. Ini jadi udah ada nomor punggung 7 yang akhirnya gitu stigma masyarakat itu liar berpikir. Ada yang ngatain, oh jangan-jangan Marcelino Ferdinand terlibat. Ada yang Cristiano Ronaldo katanya kan. Ada yang bilang Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas bukannya nomor 10 ya. Jadi Pak Tom Lembong di sini mungkin menegaskan bahwa
pengajuan gitu, pengajuan banding kepada hakim itu, penuntutan terhadap hakim yang dilakukan oleh tim kuasa hukum beliau ini bukan untuk berniat hanya semata memenjarakan hakim saja, bukan gitu. Tapi tim kuasa hukum Tom Lembong ini hanya ingin kepastian hukum di Indonesia. Karena semua orang bisa bernasib sama, katanya, seperti yang disampaikan oleh abang ini tadi, kalau memang kepastian hukumnya itu belum benar-benar tegas gitu di Indonesia. Nah itu bro, ya mudah-mudahan lah. Jadi kita kan yang selalu kita doakan juga bahwa aparat penegak hukum ini dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Kenapa ya orang itu mengagumi Kang Deddy sementara Kang Odo menjelaskan secara cukup detail tadi ya persoalan-persoalan yang timbul akibat gaya kepemimpinannya Kang Deddy. Saya rasa begini. Kang Deddy. Saya rasa begini. Pro ini menarik karena banyak yang datang dari suara rakyat, ya. Jadi ada orang-orang masyarakat biasa yang bilang bahwa ini dari luar Jawa, dari luar Jawa Barat, yang bilang bahwa Kang Deddy atau saya minta Pak Kapolri tangkap aja lah Kang Deddy itu, tangkap kirim ke daerah saya, misalnya daerah Aceh katanya. Ganti pimpinan orang Aceh itu, karena Kang Deddy lebih kami butuhkan. Dari Jawa Timur juga ada orang yang berdiri di depan jalan yang atau daerah yang longsor, dia bilang ini nih di sini udah 1 bulan ini longsor ini nggak diperbaiki. Saya minta Kang Deddy ke sini deh, karena saya yakin kalau Kang Deddy ke sini longsor ini segera dibereskan. Begitu juga ada yang minta agar bahkan Ibu Hovifah yang saya juga hormati itu dikatakan diganti aja lah sama Kang Deddy. Bu Hovifah ini terlalu banyak berpantun, ya. Dan ada cuplikan Bu Hovifah lagi pantun gitu ya. Terus dari Jakarta, Kang Deddy inilah gantian sama Pak Pramono. Soalnya Pak Pramono kalau banjir itu cuma lihat dari kejauhan katanya, naik helikopter. Ya kan dulu ada tuh videonya itu ya. Yang Rano Karno naik kapal. Perahu karet ya. Kalau Kang Deddy kan memang kebetulan video-video yang muncul itu, saya nggak tahu ini video baru atau video lama ya. Dia betul-betul ada di tengah-tengah air kan, sampah segala macam. Jadi suka nggak suka, orang tuh lagi terpesona memang dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Apalagi ada video dia yang ngasih tahu anak-anak supaya nurut sama orang tua. Ya. Dan itu betul-betul ketika disampaikan ke anak-anak itu, adik atau anak teman saya cerita, iya loh dek, dia bilang, dia ngomong panggil saya adik kan. Ketika dikasih lihat videonya Kang Deddy, dia langsung bilang, iya mah, dia akan makan bener lagi gitu ya. Ya, ini mungkin bias saya sebagai pendukung Kang Deddy ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Saya seneng aja. Nah, tapi kemudian kan ada pertanyaan besar ya. Kenapa ya orang itu mengagumi Kang Deddy sementara Kang Odo menjelaskan secara cukup detail tadi ya persoalan-persoalan yang timbul akibat gaya kepemimpinannya Kang Deddy. Saya rasa begini, masyarakat udah capek kali ya melihat pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat atau pejabat yang nggak mau turun ke bawah, nggak ketemu sama rakyat, ngomongnya teori-teori besar, tapi nggak menerapkan apa yang diteorikan itu secara nyata. All of a sudden, datanglah Deddy Mulyadi. Ya, saya harus ingatkan ya, Deddy Mulyadi ini adalah orang yang mula-mula adalah anggota DPRD, terus naik jadi wakil bupati, terus naik jadi bupati, terus mau maju jadi gubernur, kalah kan ya, 2018 kalah, tapi dia jadi anggota DPR lagi kan, ya DPR. Jadi saya mau bilang asam garamnya Deddy Mulyadi ini nggak perlu diragukan lah. Dia emang udah kenal betul nih cara kerja pemerintah, cara kerja DPR, cara kerja DPRD. Dan barangkali dia udah, apa istilahnya, udah gak tahan lah. Ya. Kan dia berulang kali tuh bilang, ada rekamannya dia bilang, saya tidak ingin menyatakan persetujuan saya bahwa dia tidak bicara sama DPRD atau DPR ya, DPRD lah. Tapi dia bilang nanti kalau kita ngomong,
kali hari pertama, besoknya ngomong lagi, hari ketiga ngomong lagi. Dia ketika bicara tentang pembongkaran di Puncak, itu ujung-ujungnya nggak bakal dibongkar, dia bilang. Buat saya ini saya akan bilang, tapi masa sih nggak ada cara lain gitu ya? Dia kan betul-betul gini, bro. Datang, dia bilang ini nggak benar, langsung. Ya ini kan juga kita sebagai warga negara yang awam nih biasanya memang berpikir kacau ya pembangunan di Puncak nih ya. Ini orang-orang kaya ini emang seenak-enaknya aja bangun di sini. Ini orang awam nih kan. Nah dia sekarang udah bukan jadi orang awam. Dia datang, dia pejabat, dia gubernur. Gitu dia bilang ini nggak boleh, bongkar. Masih berusaha, orang itu berusaha beradu jawab dengan dia bilang enggak, ini dibongkar aja semua. Dan ternyata bukan cuma itu satu. Bukan cuma si tempat wisata itu satu. Tadi Kang Ono menyebut ada 9 atau 10 lainnya ya. Ya ini gaya dia memang begitu. Gaya dia adalah orang yang menurut saya sudah terlalu lama capek dengan birokrasi yang berbelit-belit. Ya udahlah, gue gubernur gitu ya. Ya setuju gak setuju nih ya. Gue gubernur, ya saya punya hak untuk melakukan ini. Nah memang efeknya bisa menimbulkan persoalan-persoalan dalam hal hubungan dengan misalnya saja, ya kan kita trias politika eksekutif, legislatif, yudikatif kan. Ini sejajar nih eksekutif sama legislatif. Tapi mungkin dia punya pengalaman dulu ketika di DPRD dan pengalaman ketika di DPR, mungkin juga pengalaman dia di Bupati yang menunjukkan bahwa terabas aja lah ini. Disikat aja ini. Mengingatkan saya pada Ahok sebetulnya. Cuman dia lebih dari Ahok nih. Dia betul-betul apa yang dia mau, dia lakukan. Dia ini kalau pakai bahasa gaya kepemimpinan, dia adalah orang yang cenderung merasa bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ini sudah dia pikirkan sejak lama. Dia sudah punya sejak lama rencana-rencana sebagai gubernur ya, untuk melakukan ini dan itu. Mungkin sekali yang tadi kita bicara tentang tempat wisata di Puncak tersebut, dia juga termasuk orang yang sudah cukup lama ingin agar ini dibongkar aja. Dan kemudian ketika dia dapat kesempatan, dia lakukan. Ya jadi silahkan berikan tanggapan kalian terhadap penjelasan dari Bang Ade Armando soal Kang Deddy Mulyadi. Kalau gue sih setuju ya, kalau gue setuju apa yang dinyatakan oleh Bang Ade Armando ini, karena ya KDM itu adalah sosok pemimpin yang memang nggak mau banyak perundingan gitu. Yang pertama juga pertimbangannya mungkin dia pernah sekali di DPRD kabupaten, terus menjadi seorang bupati, terus menjadi seorang anggota DPR RI juga, ya perwakilan Jawa Barat mungkin kan, sekarang jadi gubernur, jadi 2 kali legislatif, 2 kali dia di eksekutif. Jadi legislatif dan eksekutif itu sudah jadi makanan dia sehari-hari gitu. Dan bukan bentar juga karir politik Kang Deddy ini gitu, lumayan lama dan luar biasa. Gua ketika ngebaca kiprah perjalanan Kang Deddy Mulyadi di dunia politik gitu. Jadi beliau adalah orang yang cukup sangat paham dengan dunia perpolitikan, dengan birokrasi di negeri kita ini. Nah, kita doakan semoga pemimpin-pemimpin Indonesia ke depannya akan bisa menjadi lebih baik dan menjadi amanah lagi, serta melakukan segala hal atas dasar kepentingan masyarakat gitu. Jadi terima kasih ya teman-teman, sampai hari ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi dan saya nggak bisa ngebalas itu satu persatu gitu. Bagi kalian yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Kalaupun ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati saudara-saudara atau teman-teman, saya mohon dimaafkan. Dan saya King Cepi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.